Pemirsa, serangan Iran ke wilayah Israel pada Senin malam telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Manajemen pengelola kilang minyak Israel pun berupaya mencari cara terbaik dalam mengatasi kerusakan akibat serangan. Perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, Bazan, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan seluruh fasilitas kilang di pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya. Bazan menutup kilang akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal yang diluncurkan dari Iran. Serangan yang terjadi sebelum fajar tersebut menyebabkan 3 karyawan perusahaan tewas dan memicu kebakaran besar di kompleks kilang minyak tersebut. Selain menyebabkan kilang minyak terbakar, serangan Iran juga menyebabkan pembangkit listrik milik Bazan yang mensuplai kebutuhan listrik perusahaan juga mengalami kerusakan yang signifikan. Manajemen Bazan juga menyebut seluruh fasilitas kilang dan infrastruktur operasional anak usaha juga telah ditutup. Bazan juga masih meninjau dampak serangan Iran terhadap operasional usaha ke depannya, serta berupaya mencari cara terbaik dalam mengatasi kerusakan akibat serangan. Serangan Iran terhadap kilang minyak Israel terjadi di tengah pertempuran udara mematikan yang telah berlangsung selama 4 hari antara Republik Iran dan Israel. Tindakan saling serang antara Israel dan Iran dan telah menewaskan lebih dari 240 orang di Iran dan lebih dari 20 orang di Israel. Berbagai sumber IDX Channel. Kantor pusat stasiun televisi IRIB di Iran turut menjadi sasaran serangan Israel pada Senin kemarin. Namun Kedutaan Besar Iran di Jakarta menegaskan operasional stasiun televisi IRIB kini telah kembali normal usai serangan Israel. Kantor Pusat Televisi Nasional Iran atau Islamic Republic of Iran Broadcasting atau IRIB turut menjadi sasaran serangan Israel pada hari Senin kemarin. Serangan Israel bahkan terjadi saat IRIB tengah bersiaran langsung. Sejumlah rekaman video menunjukkan seorang pembawa acara berita yang bersiaran langsung saat serangan terjadi tampak tetap tenang. Bahkan saat studio siarannya bergetar karena hantaman rudal Israel. Meski demikian masih belum diketahui berapa jumlah awak media yang terluka atau meninggal dunia akibat serangan tersebut. Akibat serangan Israel itu, kegiatan di stasiun televisi IRIB sempat terhenti sementara, namun kegiatan berangsur pulih beberapa saat kemudian pasca serangan. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Said Iravani ikut mengutuk serangan tersebut. Iravani mengatakan serangan Israel terhadap stasiun televisi IRIB merupakan serangan nyata terhadap kebebasan pers. Just hours ago, Israeli regime deliberately targeted the office of Iran's news agency during a live broadcast. This appalling attack constitutes a blatant war crime and a direct assault on press freedom. The Israeli regime has once again demonstrated that it is the foremost enemy of truth. Meski serangan Israel menghantam langsung fasilitas vital di Iran, Kedutaan Besar Iran di Indonesia menegaskan bahwa dampaknya tidak melumpuhkan operasional stasiun televisi IRIB. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta hari ini, pihak Kedubes Iran menyatakan bahwa siaran IRIB kembali mengudara hanya beberapa menit setelah insiden. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak seluruh warga Teheran segera meninggalkan ibu kota Iran. Seruan ini muncul usai Israel mengancam akan menyerang salah satu distrik utama di kota tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar seluruh warga Teheran segera meninggalkan ibu kota Iran tersebut. Seruan ini disampaikan lewat platform Truth Social menyusul ancaman Israel yang akan menggempur salah satu distrik utama di kota itu. Trump menyatakan evakuasi wajib dilakukan secepat mungkin demi keselamatan warga sipil. Sebelumnya Israel menyebut akan menargetkan distrik 3 di Teheran dan meminta warga sipil di area tersebut segera mengungsi. Teheran yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa telah menjadi sasaran berulang sejak konflik dengan Israel pecah pada Jumat pekan lalu. Situasi ini memicu kepanikan dan eskalasi baru di kawasan. Adapun Trump menegaskan bahwa Iran seharusnya menandatangani kesepakatan nuklir yang pernah diajukan sebelum krisis ini terjadi. Ia menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun.
Seruan darurat ini bahkan membuat Trump dikabarkan meninggalkan KTT G7 lebih awal dan memicu gejolak di Wall Street serta pasar minyak dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Amerika Serikat akan memperketat aturan keimigrasian dengan memasukkan 36 negara ke dalam daftar negara yang warganya berpotensi dilarang masuk ke wilayah Amerika Serikat. Sebelumnya telah terdapat 12 negara yang warganya dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat berencana memasukkan 36 negara ke dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk ke wilayah Amerika Serikat atau setidaknya disaring dengan ketat untuk bisa memasuki Amerika Serikat. Ke-36 negara tersebut mayoritas merupakan negara-negara Afrika. Pemerintah Amerika Serikat pun memberi negara-negara itu tenggat waktu selama 3 hari untuk memberi bukti pembenahan administrasi dengan berbagai syarat. Daftar 36 negara itu masukkan dalam surat edaran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Washington DC. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat meminta pemerintah 36 negara untuk mengirim berkas sebagai bukti ketertiban administrasi sebagai syarat warga negara memperoleh visa Amerika Serikat. Sebelum Rubio mengadakan daftar 36 negara terbaru, terdapat 12 negara yang warganya dilarang masuk wilayah Amerika Serikat. Ke-12 negara tersebut adalah Myanmar, Yaman, Sudan, Afghanistan, Chad, Guinea Khatulistiwa, Republik Kongo, Haiti, Iran, Somalia, Eritrea, dan Libya. Selain itu terdapat pula 9 negara yang warganya boleh masuk wilayah Amerika Serikat, tetapi dengan persyaratan ketat seperti untuk kepentingan diplomasi ataupun kepentingan bisnis. Negara-negara ini ialah Laos, Sierra Leone, Togo, Kuba, Turkmenistan, Burundi, dan Venezuela. Terbitnya aturan keimigrasian terbaru Amerika Serikat tersebut karena pemerintah negeri paman Sam itu menganggap sejumlah negara melakukan manipulasi data besar-besaran, sehingga mengganggu proses pendokumentasian warga. Selain itu ada pula negara yang hendak dicekal karena banyak warga datang ke Amerika Serikat dan tetap tinggal setelah visa mereka kadaluarsa. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Amerika Serikat dan Inggris mencapai kesepakatan tarif masuk di sektor otomotif dan kedirgantaraan. Kesepakatan tersebut tercapai di sela pertemuan G7 di Kanada pada Senin kemarin waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara resmi menandatangani kesepakatan pengenaan tarif masuk pada Senin kemarin di sela-sela pertemuan negara-negara G7 di Kanada. Kesepakatan ini mencakup penurunan tarif pada sektor otomotif dan kedirgantaraan Inggris serta penguatan kerjasama dagang antara kedua negara. Meski demikian, kesepakatan tersebut belum mencakup tarif yang menjadi isu utama selama ini, yakni di sektor baja dan aluminium. Dalam kesepakatan yang diumumkan secara langsung oleh kedua pemimpin negara, Amerika Serikat menyetujui kuota tahunan untuk 100.000 unit mobil asal Inggris dengan tarif masuk ke Amerika Serikat hanya 10%. Besaran tarif tersebut lebih rendah dibandingkan tarif 25% yang dikenakan pada negara lain. Starmer dalam pernyataan resminya pun menyambut baik kesepakatan tarif terbaru dengan Amerika Serikat dan menyebut kesepakatan itu sebagai bukti kekuatan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan negeri Raja Charles ini. Selain menyepakati tarif baru di sektor otomotif, kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dengan Inggris juga menghapus tarif terhadap industri dirgantara Inggris, termasuk untuk suku cadang dan pesawat terbang. Kesepakatan ini pun menjadi angin segar bagi sektor industri strategis Inggris yang selama ini menanggung beban tarif ekspor ke Amerika Serikat. Namun keringanan tarif ini bersyarat pada komitmen Inggris dalam menjamin keamanan rantai pasok dan fasilitas produksinya. Adapun penetapan kuota akan ditentukan oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Berbagai sumber IDX Channel.